dengan meminta pertolongan kepada pihak para warga pada saat itu dan kepala desa pada saat itu. Nah, akan tetapi si Asep ini tidak lagi mencari si tidak lagi membantu untuk mencari Sri karena dia terkejut bahwasanya mayat si Sri ini tiba-tiba menghilang. Kemana menghilangnya ini? Nah, hingga pada saat itu malam hari si Asep ini pulang dari Toba, dari dia berkumpul-kumpul, dari minum-minum dengan teman-temannya. Nah, hingga akhirnya dia menemukan ada seorang wanita yang memalingkan mukanya dari dia. Nah, jadi Asep menuju ke sini. Jadi wanita itu berbalik begini. Nah, jadi pada saat itu si Asep ini dalam keadaan dia setengah sadar, setengah mabuk. Nah, pada saat itu dia melihat, "Hai cantik," kata dia. Kata si Asep ini merayu si wanita tersebut. "Hai cantik, kamu sendiri aja." Nah, lalu si wanita tersebut tidak menjawab dan tiba-tiba wanita tersebut menangis. Dan setelah menangis, dia berbalik ke berbalik ke hadapan si Asep dan ternyata wanita tersebut adalah arwah gentayangan si Sri. Dalam keadaan matanya itu sudah tidak ada, yang mana pisaunya itu masih membekas di matanya si Sri tersebut hingga membuat tersadar si Asep tersebut dan dia lari terbirit-birit kembali lagi ke tempat teman-temannya tersebut. Nah, pada saat dia bersama teman-temannya itu, nah teman-temannya itu terkejut, kenapa nih Asep lari, kenapa ini, siapa yang mengejar dia. Nah, Asep lalu menangis dan dia lalu melihat bahwasanya ada arwah gentayangan katanya gitu. Nah, lalu si teman-temannya itu tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu ini malah takut? Kamu ini sudah besar, tapi kamu tidak tahu, kata si Asep. Itu arwah gentayangan si Sri ya. Nah, lalu pada saat itu pun teman-temannya si Asep ini ya ada 4 orang, jadi berlima dengan Asep. Lalu mereka itu menuju ke tempat yang dilihat oleh Asep tersebut. Nah, tidak berlangsung lama ternyata tiba-tiba terdengar lagi suara menangis pada saat itu dan menangis dan meminta pertolongan, tolong, 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 tolong katanya pada saat itu. Nah, hingga pada akhirnya mereka ini berpencar kemana ini mencari wanita tersebut. Nah, hingga pada saat itu tiba-tiba arwahnya Sri ini tiba-tiba ada di hadapan mereka dalam keadaan menangis, berdarah-darah, dan matanya itu masih tercongkel oleh pisau dan rabit di sini. Di pipinya itu sobek, di pipinya sobek. Nah, jadi di pipinya ini sobek di sini semuanya. Nah, hingga membuat warga tersebut langsung berlari terpencar kemana-mana. Apalagi si Asep. Si Asep ini yang paling dikejar oleh si arwah gentayangannya si Sri. Nah, hingga pada saat itu si Asep tersebut pulanglah dia ke rumah. Nah, akan tetapi arwah Sri tersebut masih menangis dan memanggil-manggil Asep. "Kamu jahat," kata arwah Sri. "Kamu jahat, kamu jahat. Kamu harus tanggung jawab," katanya si arwah si Sri tersebut. Nah, hingga pada akhirnya si Asep pun ketakutan. Lalu dia lari terbirit-birit sampai dia berkencing di kejalanannya tersebut. Akan tetapi arwah Sri tersebut tidak sampai di situ. Dia mengganggu warga-warga yang lain. Bahkan dia sering menangis di tengah malam hingga membuat warga tersebut ketakutan pada saat itu. Dan orang tua si Sri tersebut mendengar hal tersebut, dia langsung mendatangi dan berjalan ke tempat-tempat yang dimana Sri tersebut sering terdengar. Nah, hingga pada akhirnya si ayah Sri ini melihat arwah anaknya ini dalam keadaan yang mengenaskan, yaitu dalam keadaan ininya sobek ini dalam di pisau di sini disobek matanya, bahkan ininya sobek juga. Nah, hingga membuat si ayahnya ini menangis dan ayahnya ini memberanikan diri untuk mendekati arwah gentayangannya si anaknya tersebut. Hingga ke arah si ayahnya ini berkata, "Nak, nak, kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Kamu kenapa nak?" Nah, jadi pada saat itu si arwahnya si apa? Arwahnya si Sri ini bilang ke ayahnya bahwasanya dia telah diculik dan diperkosa oleh salah satu warga di sini.
Nah, pada saat itu tiba-tiba hilanglah arwahnya daripada si Sri tersebut. Akan tetapi si Asep ini terus diganggu. Terus diganggu, dia tidur, dia kemana aja, terus diganggu oleh si Sri. Sampai dia mengaku perbuatannya tersebut. Nah, hingga pada saatnya si Asep tuh pergi ke rumah orang tuanya si orang tuanya si Sri dan mengakui semua perbuatannya daripada dia menculik, dia memerkosa, bahkan dia menusuk matanya Sri itu pakai pisau dan merabit matanya tersebut dan mensobek matanya tersebut sampai ke pipi hingga terdengar hingga warga kampung pada saat itu pun terkejut dan berkumpul pada saat itu. Dan pada saat itu ayahnya Sri itu dengan marah dan menangis. Dia ingin membalas dendam atas kematian anaknya tersebut. Dan tiba-tiba ternyata arwahnya Sri itu timbul lagi. Dan dia menangis lalu dia menatap tajam kepada siapa? Kepada Asep. Lalu si Sri ini bilang, kamu jahat, kamu jahat, kamu jahat katanya. Nah, hingga pada saat itu kepala desa pun datang dan menghimbau bahwasanya si Asep ini agar dihukum mati. Yaitu dihukum bahwa Asep ini ditusuk beberapa kali oleh beberapa warga pada saat itu dan tangannya diikat di sebuah tiang. Nah, hingga pada saat itu si Asep pun ditusuk beberapa kali sehingga sampai dia meninggal dunia. Dia ditusuk di dada, di jantung dan di leher hingga membuat dia itu mati karena kehabisan darah. Nah, pada saat itu arwah Sri pun tiba-tiba menghilang dan tidak pernah mengganggu warga pada saat itu lagi. Bahkan orang tua Sri pun tidak pernah mendapati anaknya tersebut. Akan tetapi sebelum si arwah Sri ini menghilang, arwah Sri ini mengatakan bahwasanya jasad dia ini berada di sebuah pohon dekat sungai yang sering dia mencuci pakaian. Nah, mendengar hal itu, lalu para warga itu mendatangi dan menemukan jasadnya si Sri dan malam itu juga jasadnya Sri itu langsung dikuburkan. Nah, langsung dikuburkan oleh para warga dan orang tuanya. Nah, inilah cerita rakyat daripada tahun 1930-an sebelum Indonesia merdeka yang mana ini belum adanya pihak kepolisian, makanya waktu itu masih dipakai sistem rimba lah ya pada saat itu karena tidak ada melapor kepolisian karena memang kepolisian pada saat itu belum ada dan ini kisahnya turun menurun akan tetapi kisah ini mulai hilang. Nah, pada saat tahun 2000-an kisah ini mulai hilang, hanya segelincir orang aja yang tahu dalam kisah ini. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like dan subscribe video saya. Saya akan terus memberikan kisah-kisah horor dan misteri atau pemerkosaan serta penculikan yang terjadi di Indonesia ataupun yang terjadi di luar Indonesia. Selamat menonton, terima kasih.